Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Junmo menodongkan pistol Kicul pada anak buah Sungkiso. Karena anak buahnya semakin brutal, Junmo pun akhirnya menembak salah satu dari mereka. Melihat anak buahnya terdiam, Sungkiso pun langsung memerintahkan untuk menghabisi mereka. Kicul dan Junmo pun akhirnya melawan mereka satu persatu. Ternyata, Seo juga berada di sana karena dia teringat anak buah Sungkiso juga datang untuk merayunya. Sementara itu, Junmo tetap berusaha untuk melindungi Kicul dari anak buah Sungkiso. Sambil mengisi peluru, Kicul pun curiga kalau yang berkhianat antara Haesung atau Jongbai. Saat ingin menahan tembakan Kicul, Junmo terkena sabetan pedang Kanggeon. Melihat hal itu, Kicul pun marah dan langsung menembak Kanggeon. Sementara Seo langsung menghidupkan mobilnya dan bergerak ke arah Kicul. Seo teringat saat anak buah Sungkiso merayunya, Seo marah karena mereka berpikir Seo mudah untuk berkhianat. Seo pun langsung turun dan mengajar anak buah Sungkiso. Kicul pun merasa panik dan mencoba menahan luka Junmo agar darahnya tidak keluar dan langsung memerintahkan Seo untuk jalan membawa Junmo ke rumah sakit. Saat Junmo dioperasi, Kicul dengan setia menunggunya di luar. Bahkan saat teleponnya berdering, Kicul seakan tidak peduli. Setelah operasi Junmo berhasil, Kicul mengangkat teleponnya dan menceritakan kejadian penyerangan itu, lalu mengatakan siap bertanggung jawab. Setelah itu, Kicul langsung mematikan HP-nya. Karena tadi telepon dari Tiongkok, Jongbai pun mengingatkan Junmo untuk menghubungi pihak Jepang juga. Kicul yang menaruh curiga pada Jongbai pun memintanya untuk keluar. Kicul lalu meminta Seo untuk mencari tahu siapa yang telah membantu Kanggeon. Kicul juga mengatakan kalau kali ini hanya Seo lah yang bisa dipercayanya. Seo langsung mendatangi sebuah bengkel, dan memang benar malam itu ban mobil Jongbai memang pecah. Seo juga mendatangi rumah sakit dan melihat kalau istri Haesung memang sudah melahirkan. Bahkan Seo melihat kalau Haesung terlihat emosi mendengar kabar tersebut. Seo juga mendatangi Kyungjin dan Byungwoo lalu bertanya di mana mereka malam sebelum keberangkatan Kicul. Melihat Junmo sudah sadar, Kicul pun buru-buru untuk memanggil dokter. Mengetahui Junmo terluka, Yuijung mendatangi kepala Changsik dan komplain kenapa mereka membiarkan Junmo sendiri. Sehingga kepala Changsik berkata kalau itu di luar prediksi mereka. Yuijung lalu meminta izin untuk masuk dalam penyelidikan tersebut dan mengatakan siap membantu asal Junmo bisa keluar tanpa cedera dan akan mengakhiri operasi gila tersebut. Kicul pun akhirnya berterima kasih kepada Junmo karena telah 2 kali menyelamatkan nyawanya. Di Jepang, anak buah Kanemoto memberitahu kalau dia belum mendapat kabar dari Kicul setelah mereka mengirimkan uangnya. Sehingga Kanemoto meminta untuk terus menghubungi Kicul. Sementara itu di rumah sakit, melihat Kicul mulai percaya padanya, Junmo pun bertanya apa tujuan mereka pergi memancing. Saat Junmo bertanya apakah itu semacam penyeludupan, Kicul mengatakan kau akan tahu pada waktunya. Tidak berapa lama, Seo datang dan memberitahu kalau dia belum dapat pelakunya. Kicul lalu memerintahkan Seo untuk mengumpulkan anak buahnya dan berkata kalau dia akan menghukum pelakunya karena sudah mengetahui orangnya. Dari kejauhan, Kapten Do-hyuk pun memperhatikan Junmo saat dibawa Kicul. Saat Junmo bertanya tentang keadaan Kanggeon, Kyungjin terlihat emosi. Kicul yang masih mencurigai Jongbai pun meminta kunci mobilnya dan meninggalkan Jongbai sendiri. Kicul pun akhirnya mengangkat telepon dari anak buah Kanemoto. Pada Kanemoto, Kicul pun mencoba menjelaskan kejadian malam itu. Tapi tiba-tiba, Kanemoto sadar kalau beberapa intel telah mengawasinya. Sehingga Kanemoto mengingatkan Kicul harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Melihat anak buah Kanemoto mendekat ke arah mereka, 2 orang intel terlihat panik. Dan anak buah Kanemoto pun langsung menyerang mereka. Yongdai mengatakan kalau Junmo seperti Cho Yun-fat, kemanapun pergi, pasti berkelahi tapi tidak pernah mati. Melihat semua anak buah Kicul ke toilet, Do-hyuk menyelinap masuk ke dalam mobil.
Junmo pun menceritakan kalau kemungkinan Kicul menyelundupkan sesuatu saat pergi memancing, dan meminta Doyuk untuk menemukan pengkhianat Kicul karena tahu Kicul pasti akan menghukum orang tersebut. Saat tiba, Kicul mendapat kabar kalau 2 hari lagi geng dari Tiongkok akan datang. Saat semua anak buahnya sudah berkumpul, Kicul pun meminta mereka untuk memanggil Junmo dengan sebutan Bapak. Kicul lalu melihat 3 anggotanya yang tidak ada, sehingga Kicul berkata, yang tidak ada di sini berarti itu pelakunya. Tidak berapa lama, Byung-woo datang dengan alasan tidak mendapat taksi. Ternyata saat di mobil tadi, Junmo sudah memberitahu Doyuk kalau pelakunya adalah Kyung-jin. Karena yang tidak ada Kyung-jin dan juga Seo, tapi Seo ternyata menunggu telepon dari Kicul siapa yang tidak datang. Sehingga saat Kyung-jin bersiap-siap hendak kabur, seseorang mengetuk pintunya. Sehingga saat Do-hyung tiba, Kyung-jin sudah tidak di tempat. Ternyata Kyung-jin sudah berhasil dibawa ke markas Kicul. Kicul pun meminta Seo untuk menghabisi Kyung-jin. Saat Junmo bertanya apa yang akan dilakukannya, Kicul berkata dia hampir membuatmu tewas. Karena tidak ingin melihat Kicul melakukan hal yang brutal, Junmo pun langsung memukuli Kyung-jin. Sehingga membuat mereka heran melihatnya. Saat selesai memukul, Junmo berkata kurasa itu cukup hukuman buatnya dan memintanya untuk membebaskan Kyung-jin. Kicul pun berpesan pada Kyung-jin untuk pergi dari hadapannya dan jangan sampai terlihat kembali. Saat Kicul membahas kedatangan geng Tiongkok di hadapan Junmo dan Seo, Jong-bai pun mengingatkan Kicul untuk membahasnya secara tertutup. Kicul malah memberi tugas pada Seo, Junmo dan juga Haesung, tapi tidak kepada Jong-bai. Di tempat berbeda, Profesor Yon sedang bersama geng dari Tiongkok. Sang-sik mendapat info kalau peraciknya adalah Profesor Yon yang sedang berlibur ke Tiongkok. Sang-sik mengatakan pada Do-hyung kalau mereka harus mengatur agar Junmo bisa ikut pertemuan dengan geng Tiongkok. Kepolisian Tiongkok pun akhirnya menetapkan Profesor Yon sebagai buronan. Sang-sik lalu meminta Yui Jung untuk menghubungi Kicul dan mengajaknya bertemu. Karena ingin bertemu dengan Yui Jung, Kicul pun meminta Jong-bai untuk mengurus geng Tiongkok. Sebelum pergi, Kicul juga bertanya tentang kabar anak Haesung. Di kantor, Kicul bertanya pada Seo dan juga Junmo apakah mereka mencurigai Jong-bai. Junmo pun lalu mengusulkan untuk memeriksanya kembali. Seo memberi saran agar Kicul mengirim Junmo, sementara dia akan memeriksa Jong-bai kembali. Kicul pun setuju dan memberi Seo kacamata. Kicul lalu meminta kembali bantuan detektifnya untuk mengecek informasi Jong-bai. Di dalam lift, Seo mengatakan pada Junmo, jika semuanya lancar, para anak baru mungkin menyingkirkan yang lama. Selagi Seo memeriksa, Kicul mengajak Jong-bai untuk minum. Sementara itu, Seo menyamar menjadi petugas dan mendatangi Kang Geon. Seo bahkan langsung menghabisi Kang Geon. Melihat perubahan sikap Kicul, Jong-bai pun bertanya apakah Kicul mencurigainya dan Haesung. Lalu Kicul menerima telepon dari Seo kalau Kang Geon sudah dibereskannya dan mengatakan Jong-bai dan Haesung tidak terlibat. Mendengar itu, Kicul pun langsung mengingatkan masa lalu Jong-bai, sehingga membuat mereka sama-sama tertawa. Melihat Kicul sudah kembali senang padanya, Jong-bai pun bertanya kenapa tidak menemui geng Tiongkok itu sendiri. Lalu berkata, apa karena Yui Jung, sehingga membuat Kicul mengingatkan Jong-bai untuk tidak mengurus masalah pribadinya. Seakan tidak paham, Jong-bai kembali berkata kalau Kicul tidak bisa menikahi polisi, karena dia merasa agak takut. Kicul yang sedang kasmaran pun mengatakan kalau hal yang berbahaya juga patut dicoba. Saat kembali ke rumah, Yui Jung melihat sepatu pria. Ternyata Junmo datang menemuinya, sehingga Yui Jung pun langsung memeluknya. Junmo mengatakan kalau kini Kicul mulai mempercayainya, tapi Yui Jung meminta agar tidak membahasnya dan hanya ingin memikirkan hubungan mereka. Junmo pun kembali meminta maaf karena tidak bisa menemaninya di hari pemakaman ibunya. Tidak ingin membahas masalah itu, Yui Jung pun bertanya bagaimana dengan lukanya. Di tempat berbeda, Jong-bai pun menemui Haesung dan membahas masalah Kicul yang terlalu mempercayai Junmo.
기철이 형이 Tapi Hesung mengambil sisi positifnya kalau mereka jadi punya waktu luang. Bahkan saat Jongbai menceritakan hubungan Kicul dan Yuijung, Hesung mengingatkannya untuk tidak ikut campur. Tibalah hari penjemputan geng dari Tiongkok. Junmo pun diminta untuk memastikan apakah yang datang itu Profesor Yon. Tapi ternyata yang datang adalah seorang wanita muda. Sementara itu, Kicul akhirnya bertemu dengan Yuijung di gereja tempat pertama kali mereka bertemu. Yuijung lalu mengembalikan sapu tangan yang dipinjamkan oleh Kicul. Tiba-tiba, Kicul langsung memegang tangan Yuijung. Sementara di mobil, Junmo pun mencoba berbicara dengan bahasa Korea. Dan ternyata, wanita itu memang orang Korea. Setibanya di hotel, Junmo pun langsung pergi. Melihat Do Hyung, Junmo memberitahu kalau kemungkinan paspor mereka palsu, jadi tidak bisa dilacak, dan masih belum tahu kenapa mereka ke Korea. Saat Junmo bertanya kenapa dia tidak mengawasi Kicul, Do Hyung mengatakan kalau yang mengurusnya sudah Yuijung. Mendengar hal itu, Junmo pun marah dan berkata, seharusnya kalian bertanya sebelum memutuskannya. Do Hyung mengatakan kalau itu keinginan Yuijung setelah mengetahui dia terluka. Saat kembali, tanpa sengaja Junmo menyinggol anak buah Kanemoto yang ternyata juga menginap di hotel yang sama.